Selamat petang, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Kita akan mengikuti perayaan Ekaristi secara live streaming dari Gereja Santo Stefanus, Paroki Cilandak, Jakarta. Marilah kita bersama mendaraskan doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga bersukacitalah, haleluya, sebab ia yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Thomas Suratno SCY. Adapun intensi-intensi misa yang dimohonkan oleh umat sebagai berikut. Mendoakan arwah Johannes Hasan Purnadi yang meninggal tepat 2 tahun yang lalu. Semoga belas kasih Allah Bapa memberikan tempat bahagia dan kekal di surga. Mohon kedamaian jiwa untuk Mama atau Mbah Uti Maria Margareta Sri Hati yang sudah dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Semoga Tuhan mengampuni dan membimbing jiwanya dari keluarga yang ditinggalkan. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai perayaan Ekaristi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Marilah kita bergembira dan memuliakan Tuhan, Raja yang Maha Kuasa. Haleluya. Saudara-saudari yang terkasih, hanya orang yang sungguh-sungguh percaya, orang yang sungguh beriman, dapat bergembira, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kalau kita sungguh-sungguh dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, sungguh percaya kepada Allah, dalam situasi apapun kita tetap bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah memang kita sudah hidup seperti itu? Maka marilah saudara terkasih, pada awal Ekaristi ini kita hening sejenak, kita memeriksa batin kita masing-masing. Menyadari akan segala kekurangan, kesalahan, dan dosa-dosa kita, serta mohon ampun kepada Allah, sehingga kita layak untuk merayakan perjamuan penyelamatan pada sore hari ini. Kita hening sejenak.
Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menguatkan kami dan melindungi kami terhadap yang jahat. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau membimbing kami supaya kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau memperkenankan kami merayakan misteri kebangkitan Kristus. Jadikanlah kami saksi akan sukacita keselamatan yang kami terima melalui Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Banyak saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia, namun mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berbicara juga kepada orang-orang Yunani. Mereka ini memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat di Yerusalem itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat hak kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunnya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku, bahkan tentang Filistea, Tirus, dan Etiopia kukatakan, ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan,
tiap-tiap orang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pada waktu mencatat bangsa-bangsa Tuhan menghitung, ini dilahirkan di sana, dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai, semua mendapatkan rumah di dalammu. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu, bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudari yang terkasih, iman dan pengetahuan iman seringkali disamakan. Artinya apa? Kalau orang beriman, pasti pengetahuan imannya cukup atau bahkan hebat. Sehingga bisa dikatakan kalau orang pengetahuan imannya kurang, maka kurang beriman. Kita bisa bertanya, apakah memang benar demikian? Yang jelas bahwa sebenarnya pengetahuan iman itu menjadi bagian dari iman.
Jadi bukan iman bagian dari pengetahuan iman. Lalu bagaimana bagi orang-orang yang sungguh percaya, orang-orang yang sungguh beriman? Kalau kita membanding-bandingkan satu dengan orang lain, belum tentu orang yang hebat pengetahuan imannya sungguh beriman. Belum tentu juga orang yang kurang pengetahuan imannya tidak beriman atau kurang beriman. Nah, lalu bagaimana kenyataannya? Karena yang terpenting adalah percaya atau beriman, sehingga saudara-saudari yang terkasih, walaupun bagaimana kalau orang tidak mau percaya atau tidak beriman, sulit akan menerima penjelasan-penjelasan tentang pengetahuan iman. Orang selalu saja mungkin akan menolak, mungkin akan mengkritik, tidak bisa menerima. Sehingga apa yang terjadi? Orang ini sulit untuk mengimani. Nah, sekarang saudara terkasih, banyak orang atau manusia kurang bisa menerima dalam hal kepercayaan atau beriman kalau tidak ada bukti. Kalau sudah ada bukti, maka orang sungguh akan beriman. Saya katakan demikian, saya ambilkan contoh saja. Kita sebagai orang beriman, seharusnya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tapi seringkali kita mendengar ungkapan. Ungkapan itu terjadi dalam doa-doa atau harapan. Tuhan, apabila Engkau mengabulkan doaku, maka aku akan sungguh percaya kepadamu. Itu menunjukkan apa? Saat dia berdoa, belum sungguh percaya kepada Allah. Apa yang diharapkan adalah bukti bahwa Allah mungkin menyembuhkan dia, mungkin membuat mereka sejahtera, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka dari itu, saudara terkasih, mari kita sebagai orang beriman, jangan hanya bertumpu pada pengetahuan. Karena pengetahuan iman itu hanya bagian dari iman itu sendiri. Tetapi pertama-tama, mari kita sungguh percaya, mari kita sungguh beriman. Seperti dalam antifon pembukaan tadi, hanya orang yang sungguh beriman bisa memuji, memuliakan Tuhan, dan bergembira dalam situasi apapun. Maka marilah kita menghayati hal itu, sehingga benar-benar kita menjadi orang-orang yang beriman sejati. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami terima roti yang kami siapkan. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan dari Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami terima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita,
serta seluruh umat Allah yang Allah Bapa Maha Kasih. Semoga kami yang selalu digembirakan berkat persembahan Paskah ini berusaha memperbaharui diri terus-menerus sehingga membuahkan sukacita yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Karena wafatnya kami dibebaskan dari kematian kekal. Dan dalam kebangkitannya kehidupan semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru putra-putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi. Dan bagi para beriman dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umatmu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuh yang diserahkan bagi. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan
akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Ignatius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman, secara khusus Ibu Maria Margareta Srihati dan Bapak Yohanes Hasan Purnadi yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk lama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersama dan bersama Roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Saudara-saudari yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan. Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa 3 kali Salam Maria, memohon kepada Bunda Maria untuk mendoakan kita, melindungi kita dari segala sesuatu, sehingga kita dapat hidup dengan baik dan sungguh menjadi orang beriman yang sejati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kristus harus menderita dan bangkit dari alam maut untuk memasuki kemuliaan-Mu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau telah mencurahkan rahmat-Mu kepada kami melalui misteri Paskah Putra-Mu. Semoga Ekaristi yang telah kami rayakan ini semakin menumbuhkan kami dalam cinta kasih-Mu dan menganugerahkan sukacita abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.
Motivasi mengapa saya mau menjadi imam. Di paroki saya di Polandia ada seorang pastor diosesan yang sangat dicintai oleh umat karena sikapnya dan pelayanannya. Orang yang sungguh-sungguh hidup seperti seorang biarawan, miskin, suci, dan juga melayani umat dengan sepenuh hati. Jadi saya tertarik kepadanya dan saya ingin supaya menjadi seperti dia. Jadi saya sebenarnya ingin menjadi pastor diosesan. Tapi waktu saya menyampaikan keinginan itu kepada pastor paroki, dia mengajukan kepada saya supaya saya masuk biarawan. Dan waktu itu ada seorang pastor SEY yang memberi rekoleksi di paroki kami, khususnya untuk para putra altar Mistinar. Dan pastor itu sungguh-sungguh memberi reteri yang baik, saya tertarik kepadanya. Oleh karena itu pastor paroki bilang, kamu masuk saja SEY. Nah, setelah itu saya berangkat untuk mendaftarkan diri ke provinsial di Krakow di Polandia untuk masuk seminari menengah di Polandia di Stadniki. Dan sesudah itu saya menjalankan pendidikan di seminari menengah. Setelah itu saya melanjutkan ke novisiat dan akhirnya juga ke seminari tinggi di Stadniki. Dan sejak itu timbul dalam diri saya untuk menjadi seorang misionaris, berkarya di negara-negara lain di mana masih kurang pastor dan juga umat kurang dilayani. Oleh karena itu waktu itu saya mendaftar diri di Kesaire dan saya mempersiapkan diri untuk menjadi misionaris di Zaire. Tetapi waktu itu ada tawaran untuk menjadi misionaris di Indonesia. Oleh karena itu saya dianjurkan untuk berangkat ke Indonesia, tetapi memang saya harus pilih sendiri. Dan saya waktu itu memilih sendiri untuk berangkat ke Indonesia. Dan sampai sekarang saya berkarya di Indonesia. Nah, saya merasa bahagia di sini dan karena itu untuk bisa berkarya di ini saya menjadi warga negara Indonesia supaya bisa berkarya di sini. Dan sampai sekarang saya merasa bahagia bisa mencintai Indonesia, gereja Indonesia, dan tapi juga tetap mencintai Polandia. Motivasi saya menjadi seorang imam pada awalnya sederhana saja. Ingin mencoba apakah saya bisa atau tidak. Pak Rektor Seminari Santo Paulus Palembang pada waktu itu, Romo Thomas Fix SCY almarhum, tersenyum bahkan tertawa mendengar motivasi saya. Namun setelah saya belajar di seminari, saya tahu dan semakin tahu apa itu imam, apa itu biarawan. Nah, dari situlah saya menjadi semakin tertarik menjadi seorang imam yang biarawan. Maka dari itu sejak tanggal 10 Februari 1988, saya menjadi seorang imam SCY hingga sekarang ini. Semoga, dan ini menjadi harapan saya, imamat yang telah saya terima itu sungguh menjadi berkat senantiasa bagi umat. Motivasi saya untuk menjadi seorang imam bukanlah merupakan proses jalan yang singkat, tapi proses jalan hidup yang panjang dengan berbagai macam pergulatan, rintangan, dan juga tantangan. Sebagai seorang muda, saya memang pernah bercita-cita untuk menjadi seorang imam waktu kecil, tetapi dalam perjalanan kadang muncul, kadang hilang, bahkan hilang sama sekali.
Lalu saya mencoba kembali untuk menanggapi panggilan Tuhan dengan masuk ke postulan MSF waktu itu. Tapi dalam perjalanan hidup saya merenungkan nampaknya bukan jalan hidup panggilan saya. Lalu saya mengundurkan diri, lalu saya ingin kembali bekerja. Setelah saya bekerja, kuliah, lalu saya baru menemukan panggilan hidup saya yang termotivasi dari Injil Matius bab 6 ayat 33. Itulah yang memotivasi saya menjadi dasar panggilan hidup saya sampai saat ini, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat inilah yang sungguh-sungguh menguatkan dan juga menjadi motivasi panggilan hidup saya sampai saat ini untuk menjadi seorang imam, dan saya memilih untuk bergabung dengan kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus SDY sampai saat ini.